Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. semoga kita semua tetap diberikan sehat dan otak masih waras. Yang penting ya. Kuliah ini adalah kuliah yang dijadikan satu antara sesi 9 sama sesi 10. Kenapa? Karena sesi 9 ini kompleks sekali, sehingga kita harus nggak bisa sekali, harus 2 kali. Oleh karena itu, kita akan membahas secara cepat tentang keterampilan dasar negosiasi. Oke. Ya. Jadi keterampilan dasar negosiasi itu sebenarnya secara umum cuma ada ini. Yang pertama adalah ketajaman, pilihan, sabar, dan sebagainya. Oke. Kurang lebihnya seperti ini. Bagaimana? Mari kita lihat. Waduh, ini kayaknya ada masalah nih dengan bentar ya. Bentar. Muka saya kenapa berubah-ubah ya? Oh, karena oke. Balik lagi, ketajaman dan kelihayan. Yang dimaksud ketajaman dan kelihayan itu adalah bagaimana dia mengamati, bagaimana dia melakukan analisa, situasinya kayak gimana. Terus kemudian dia bikin rancangan. Kira-kira kalau di rumah sebelumnya saya bikin rancangan kayak gini, kalau ada di sini gimana nih caranya? Apakah bisa dieksekusi ataukah bisa dilakukan modifikasi, terus kemudian dieksekusi lagi, outputnya bagaimana, dipikir lagi, kira-kira apa yang harus diperbaiki. Itu yang dimaksud dengan tajam. Jadi dia harus selalu mampu untuk melihat dan bergerak. Artinya begini, kita perkiraan akan bicara dengan mitra atau lawan diskusi kita itu, kita harapkan ini orang pabrik nih ya, kita ngomong tentang pabrik. Oh, ini yang datang nih mesti orang dari lapangan, orang pabrik ke lapangan. Ternyata yang datang itu dari bagian finance. Bagian finance, terus perempuan. Wah, dari situ yang tadinya kita mau pakai strategi, kita akan neken segala macam. Waduh, kalau gitu caranya nggak bisa nih. Gimana caranya? Nah, kita mesti melakukan cepat-cepat melakukan modifikasi atas rencana kita. Itu yang dimaksud dengan tajam. Demikian juga pada waktu kita ngadepin orang, kita lihat tadinya kita pikir, oh ini orang dari daerah pesisir nih. Maka pendekatan kita akan straightforward. Tapi ternyata begitu ketemu, waduh, ini orang dari daerah Solo, Jogja. Nggak bisa kita straightforward. Nah, itu kemudian kita harus melakukan berbagai macam adaptasi, dirubah lagi rancangannya untuk melakukan eksekusi. Setelah itu dievaluasi lagi. Benar nggak, meskipun dia dari Jogja atau Solo, benar nggak bahwa dia pendekatannya itu adalah pendekatan interior. Masih ingat kan yang kuliah kita sebelumnya tentang budaya interior dan eksterior. Ternyata sudah jalan, dia itu di Jogja itu baru 1 tahun. Sebelumnya dia itu ada di Surabaya. Wah, maka pendekatannya bisa berubah lagi. Itu yang dimaksud dengan tajam. Pintar itu lebih ke arah cerdik ya, lebih ke arah cerdik. Kalau bahasa anak-anaknya itu kayak kancil gitu. Pintar bukan berarti IQ-nya tinggi, itu cerdas IQ-nya tinggi. Tapi pintar itu ya gimana caranya menggunakan situasi, bagaimana caranya dia bisa berjalan atas situasi tersebut. Ya. Ini nggak enaknya kalau di galeri gini, setiap orang disapa, setiap orang lewat disapa. Nah, itu yang dimaksud. Jadi dia mampu melihat sesuatu untuk gimana melakukan manuvernya.
Bagaimana dengan ketajaman pikiran? Balik lagi, ketajaman pikiran, kelihayan dalam melihat sesuatu, itu nomor satu memang bisa lewat kuliah, bisa lewat baca, bisa lewat diceritain orang. Tapi yang lebih penting adalah latihan. Tanpa latihan, sense itu tadi nggak ketemu. Perasaan itu tadi nggak. Nuansa itu nggak ketahuan. Jadi apapun yang terjadi tetap dia harus latihan. Tahu teorinya, latihan. Latihan. Ya. Contohnya apa? Seringkali coba bicara dengan orang yang sama sekali baru dikenal. Atau bicara dengan orang yang dikenalkan lewat teman. Nah, coba bicara eksplorasi. Yang paling enak itu dengan teman. Setelah itu kita tanya ke teman kita. Benar nggak? Orang itu temanmu tadi yang aku baru kenal, orangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, karakternya seperti ini. Temanmu karena sudah tahu dia akan melakukan koreksi. Dari situ pelan, lama-lama Anda tahu, oh kalau sinyalnya kayak begini, situasinya kayak begini, artinya seperti apa. Itu yang jadi penting. Oke. Santai-santai aja. Nah, kalau saya duduk di sini, kalau cuma 20 aja sih, lewat nih yang angkat tangan. Oke. Yang ketajaman pikiran itu salah satunya yang paling penting adalah kreativitas. Apa kreativitas yang penting? Kreativitas itu coba memandang dari sisi yang berbeda. Contoh. Korek. Ini warnanya apa? Coba. Biru, Pak. Biru ya. Nah, tapi saya bilang itu biru, putih, sama gold. Gold itu apa? Keemasan. Ya. Itu kita bisa berantem sampai lama. Tahu nggak masalahnya apa? Ya. Nah, ini yang terjadi di dalam kita hidup. Kita ngotot, Anda ngotot, nggak bisa itu biru. Di sisi Anda benar itu biru. Tapi kita mesti ingat, kalau dari sisi orang lain seperti apa. Ya. Jadi mesti diingat-ingat. Itu cara kita memandang. Kalau orang-orang memandang hanya dari satu sisi, oke, Anda mulai dari sisi tersebut. Tapi segera berpikir atau ngambil posisi yang lain. Kalau dari sudut yang lain, kira-kira situasinya seperti apa? Itu harus dilatih. Itu yang disebut sebagai lateral thinking. Kalau dari sisi yang lain seperti apa? Dengan demikian, Anda kalau keluar dari bagaimana cara orang biasa berpikir, Anda akan punya kemampuan untuk melihat, oh sebenarnya kalau dari sisi lain itu bisa lebih mudah. Oh dari sisi lain itu bisa lebih sederhana. Nah, dua cara. Yang pertama dilihat dari sisi yang lain. Yang kedua, ini ajaran ini dari orang-orang di Harvard Business School. Mereka menyebutnya helicopter view. Apa itu helicopter view? Kalau kita sekarang lihat, umpamanya di meja saya ada kopi, ya, ada kopi. Nah, helicopter view, kita lihat ke atas lagi. Oh, ternyata kopi itu terletak di meja. Oh, di meja itu ternyata ada notebook, ada mouse, ada modem, ada macam-macam. Sudah kelar? Belum. Kita lihat naik lagi. Oh, ternyata dia ngerjakannya di Balai RW. Berarti dia mau melakukan A, I, U. Analisa akan berbeda. Begitu ditarik lagi, oh ternyata itu ada di dekat rumahnya. Tarik lagi, oh ternyata itu di Bekasi. Oh ternyata di Indonesia. Oh kalau begitu dia itu sebenarnya ada di satu daerah yang masih terjangkiti oleh wabah COVID secara umum. Informasi tersebut didapatkan tatkala kita naik ke pandangan yang lebih tinggi, helikopter view. Jadi bukan ngelihat cuma dari close up. Close up itu cuma ngelihat dari dekat itu. Itu yang dilakukan oleh orang-orang dengan cara pandang biasa, melihat dari dekat. Benar di satu sisi untuk melihat detail. Tapi kadang-kadang
kita butuh untuk helikopter view, untuk melihat dari atas. Sehingga kita melihat secara lebih luas. Apa yang ada di situ, hubungannya apa dengan yang lain-lain. Kadang-kadang satu situasi itu terbentuk gara-gara apa? Lingkungannya itu berkata lain. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Ya. Oke, seperti biasa kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Maka saya akan jalan lagi. Yang kedua adalah sabar. Sabar itu saya paling senang ngasih contoh adalah perundingan antara Amerika dengan Vietnam Utara. Masih ingat perang Vietnam? Nah, perang Vietnam itu kan berlarut-larut. Vietnam itu adalah bangsa yang hebat. Dulu dijajah oleh Prancis. Berantem. Prancis keluar. Amerika masuk. Diterusin sama Amerika. Ngomongnya apa? Supaya komunis tidak berkembang di Asia. Di Asia Tenggara. Nggak kuat juga. Amerika, tepatnya Amerika tuh kalah di Vietnam. Udah jalan. Habis tahu nggak? Vietnam berantem sama Cina. Cina yang kuat kayak gitu. Dilawan juga sama Vietnam. Yang terakhir apa? Vietnam bantuin Kamboja untuk menumbangkan rezim Pol Pot. Gara-gara apa? Rakyatnya itu oleh Pol Pot itu ada 2 juta dibantai. Gara-gara komunismenya Pol Pot itu gila. Padahal Vietnam itu adalah negara komunis. Republik Sosialis, Republik Demokratik, Sosialis atau Demokratik Vietnam namanya. Balik kita ke perundingan Amerika sama Vietnam. Setelah perang, selama perang mereka melakukan perundingan. Nah, pada waktu perundingan, ini kita lihat bagaimana Vietnam itu menggertak daripada Amerika. Kalau di Amerika, jam 9 Pak, santai aja Pak. Kalau di Amerika, mereka biasanya nego, itu paling cuma 2 hari, 3 hari, paling lama seminggu. Nah, yang mereka lakukan apa? Mereka sewa hotel. Alah, paling sebentar. Vietnam enggak. Dia sewa apartemen. Dari situ aja Amerika mikir, sewa apartemen. Udah gitu sewa apartemennya itu setahun. Wah, Amerika udah kaget. Oh, berarti mereka itu siap untuk nego. Bukan selama harian, tapi tahunan. Dan terjadi memang itu. Akhirnya perlindungan apa itu perang yang 5 tahun itu diselesaikan dengan berbagai perundingan. Ada 202 sesi sidang terbuka dan 24 pertemuan tersendiri. Amerika kobol-kobol, sewa hotelnya jebol segala macam. Vietnam sudah tenang, dia tinggal perpanjang lagi. Nyewanya per tahun. Itu sudah menunjukkan bahwa Vietnam punya modal satu yang utama, sabar. Amerika nggak sabar. Maka di dalam perundingan kita melakukan sebenarnya adalah adu otak. Bagaimana strategi kita, bagaimana taktik kita, bagaimana kemampuan kita untuk mengolah akal kita. Nah, Vietnam itu dia teguh karena dia punya satu tujuan. Tujuannya adalah Amerika harus pergi dari Vietnam. Sementara Amerika masih coba maju mundur. Gimana caranya Vietnam Selatan itu bisa jadi negara sendiri. Negara boneka. Nah, keteguhan ini tadi dan kesabaran sedikit. Ini disamping dengan kemampuan gerilya dari Vietcong itu yang membuat Amerika akhirnya menyerah. Ya. Sudah gitu, Vietnam juga menggunakan cara, kan itu dilakukan di Prancis, di Paris. Gimana caranya? Bukan antara dia melawan Amerika semata, tapi dia menarik juga bagaimana masyarakat Paris, masyarakat Prancis, masyarakat dunia itu menjadi bersimpati pada Vietnam.
Salah satunya dengan menunjukkan sabar dan apa itu namanya, kelihatan kayak orang goblok gitu, kelihatan seperti dizolimi. Itu sehingga akhirnya masyarakat dunia melihat, wah ini yang kurang ajar Amerika. Itulah kemudian yang menjadikan Amerika bukan hanya harus melawan Vietnam, tapi juga dia harus melawan Paris, dia harus melawan Prancis, dan melawan dunia pada keseluruhannya. Itu tekanan diplomatik yang sangat kuat. Ingat, Indonesia juga pernah melakukan seperti itu. Dengan perjanjian Renville, kita minta bantuan dari 3 negara selain Belanda. Pertama, mereka itu adalah teman-temannya dari Belanda. Tapi di dalam perjalanan, di situ ada terutama ada Haji Agus Salim dengan gayanya. Haji Agus Salim itu kayak kampungan, tapi orang itu pinter. Nah, dengan guyon-guyon. Akhirnya 3 negara tadi, yang tadinya ngeblok ke Belanda, itu pindah membantu kita. Demikian terus sampai dengan 49 penyerahan kedaulatan Indonesia secara resmi dari Belanda. Ya. Kenapa bisa dilakukan? Sabar. Oke. Yang ketiga, dia harus melakukan adaptasi seperti yang saya katakan. Dia mesti lihat konteksnya seperti apa. Nah, kalau bisa dia melihat, menyesuaikan dengan konteksnya. Dia harus peka apa yang terjadi. Nah, dari situ bersanding dengan daya tahannya, dia sabar tadi terus. Itu membuat orang akan kelimpungan juga. Oke? Adaptif. Jadi nggak model kayak kacamata kuda. Enggak. Oh, sekeliling harus berubah dikit. Seperti air, dia tidak langsung nabrak. Kalau ada batu dia minggir dikit. Ingat, yang penting bukan untuk menghancurkan siapa yang menghalangi, tapi bagaimana mencapai tujuan. Air mengalir itu penting untuk dijadikan salah satu prinsip di dalam adaptasi negosiasi. Yang keempat, ini penting, daya tahan. Ini kita harus benar-benar bisa jaga kapan bertahan, kapan menyerang. Contoh, saya paling sering ngasih contoh. Saya pernah di organisasi saya, Ikatan Alumni, membahas satu anggaran dasar. Ya. Anggaran dasar itu dulu adanya cuma ya sederhana. Kita mau bikin satu anggaran dasar agak benar. Tapi anggaran dasar tersebut mengharuskan adanya rapat kongres luar biasa. Ini ruwet kalau kongres luar biasa. Gimana caranya? Maka dilakukan, dikumpulin dulu, namanya adalah persiapan kongres, dibicarakan. Kita mulai hari Sabtu jam 8 pagi. Waduh, protes bu, nggak bisa gini, didengerin, di debat dengerin, ngomong sama diikuti. Tahu nggak apa yang terjadi? Sudah segala macam, saya ngeliat pimpinan sidangnya tenang, terus diikuti, nggak dilawan, sedikit aja. Ya. Tahu nggak? Jam 2 malam. Jadi hari Minggu jam 2 dini hari. Ide dia baru dikeluarin. Ada perlawan dikit, keluarin dikit. Jam 4, kesepakatan setengah 5, mau subuh, tanda tangan semua. Kenapa? Daya tahan. Waktu saya terakhir saya tanya sama dia. Waktu itu dia sempat jadi sekjen Golkar, Mustahid Astari. Cak Mus, saya manggilnya dia kan Cak ya sebagai orang Surabaya. Cak Mus, hebat sampeannya. Bagaimana itu bisa tahu aja. Ditungguin sampai lemesnya orang-orang itu baru ada masuk dan nggak ada perlawanan. Dia ketawa. Biasa itu mas. Kalau di Dewan itu, di DPR, kita melakukan itu biasanya di hari ketiga, hari keempat. Jadi bayangin, 3 hari, 4 hari orang lemas itu. Ya, dia tenang, endurance. Terakhir baru disikat. Jangan begitu terakhir udah lemas. Itu yang digunakan. Ingat ya, kadang-kadang nggak harus langsung frontal.
ini kayak kita maraton. Tenaganya harus dihemat. Kenapa? Tujuannya panjang. Jangan kita mau maraton kita pakai sprint. Ya. Baru dapat 4 kilo udah ngeblak gitu. Capek. Oke? Ya, daya tahan. Berikutnya balik lagi. Ini adalah social skills. Ini adalah human skills. Manusia adalah makhluk sosial. Maka bagaimana dia punya kemampuan untuk membangun hubungan baik. Ingat, itu dilakukan juga, ingat yang tadi ya, Vietnam. Dia melawan Amerika, gimana dia melakukan hubungan baik, dia mempengaruhi Paris, dia mempengaruhi Prancis, dia mempengaruhi Eropa, pada akhirnya mempengaruhi dunia. Dia melakukan sosialisasi, menjadi manusia yang sesungguhnya. Apa? Bersosialisasi. Ya. Mengembangkan cara-cara untuk mempengaruhi, teknik influencer. Terus kemudian salah satunya selain dengan kesederhanaan, kesahajaan, dia juga menggunakan model-model humor. Ya. Contoh diplomasi humor yang paling terkenal itu adalah Gus Dur. Presiden mana aja yang ngototnya kayak gimana, begitu aja ngomong Gus Dur dikasih humor, lumer semua. Dan maunya Gus Dur di negara tersebut 90% diikuti. Tapi kalau dia model serius, wah belum tentu. Apalagi konfrontasi hadapan-hadapan belum tentu. Ya. Oke. Sejalan dengan daya tahan, ingat konsentrasi. Kenapa? Konsentrasi ini ada urusannya. Kalau orang tadi cerdik, dia ngambil sedikit, disisipin sedikit, lo bisa geser. Jadi dia harus konsentrasi tadi apa? Waspada. Apa sih pokoknya? Apa sih pokoknya? Oke. Tidak terbuai oleh kata-kata yang normatif. Oke. Contoh. Ini kata-kata normatif ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa sesungguhnya rakyat Indonesia, bahwa sesungguhnya kekayaan yang ada di Indonesia itu dia harus untuk kesejahteraan rakyat. Maka negara sebagai pemilik dari kekayaan tersebut harus melakukan pengelolaan, harus melakukan pertanggungjawaban dan memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Bagus ya, satu sisi. Bagaimana dengan sisi yang lain? Ngomongnya begini, di dunia sedang berkembang ini, maka masyarakat Indonesia harus punya kesempatan untuk melakukan kemajuan, ya, dengan cara melakukan eksplorasi atas segala kemampuannya dia, memanfaatkan hal-hal yang ada di lingkungan, ya, meningkatkan kemandirian. Bagus kan? Dua hal itu bagus. Tapi intinya sebenarnya itu bertolak belakang. Yang satu itu lebih ke arah sosialisme, bahwa negara yang ambil peran. Yang satu lebih ke arah kapitalisme, bahwa masyarakat yang lebih berperan, masyarakat yang jadi pemilik. Kata-kata yang baik itu kalau diadu sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Nah itu kita mesti hati-hati. Konsep utamanya itu yang harus kita. Tentu saja konsentrasi penting. Ingat ya, di situ seringkali terjadi noise. Nah, bagaimana cara Anda untuk melakukan filter dari noise itu tadi? Itu juga butuh konsentrasi. Oke? Berikutnya, ini adalah artikulasi. Maksud dari artikulasi adalah ngomongnya itu harus jelas supaya enggak kepleset-pleset. Kalau enggak bisa dipahami lain. Tapi artikulasi yang diplesetkan juga bisa maksudnya apa? Untuk menjadi humor. Tapi kadang-kadang maksudnya itu humor tapi ditanggapi serius. Hati-hati. Umpamanya dalam kita membahas undang-undang Melki Guslow ini tadi kan kita itu ada dua. Yang satu dia mau bercanda, yang satu emang kepleset. Nah kalau udah ngotot terus orang akhirnya tahu orang ini kelihatannya pintar tapi ngomong omnibus law aja kepleset-pleset. Dari situ bisa ketahui jangan-jangan ini payah ya orang. Ingat ya.
artikulasi ini tadi menjadi penting untuk selalu diingat supaya orang paham dengan apa yang dilakukan. Contoh, kata-kata yang agak sulit itu sebelum kita ngomong kita sudah harus latihan dulu. Upamanya proprietorship. Proprietorship itu adalah satu teknologi yang digunakan sebelumnya yang khas hanya oleh satu orang saja, satu merek saja, proprietorship. Kemudian yang kedua apa? Remunerasi. Orang kadang-kadang renumerasi. Padahal yang benar remunerasi. Kecil gitu ya. Tapi artikulasi itu tadi menjadi sesuatu yang penting. Remunerasi itu adalah hal yang berkaitan dengan apa yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas yang dikerjakan kepada perusahaan. Kalau renumerasi itu adalah melakukan perhitungan ulang atas angka-angka yang sudah ada. Kecil tapi beda. Oke? Apa caranya? Latihan. Ingat ya, practice makes perfect. Practice makes perfect. Oke? Yang terakhir menjadi penting adalah jangan lupa sisipin humor. Baik itu pada waktu ice breaking, pembukaan. Kenapa? Supaya menjadi lebih cair. Atau pada waktu buntu. Buntu itu kan orang pada tegang. Gimana supaya dia lebih lost. Kasih humor. Dan pada waktu penutupan, kenapa? Memberi kesan yang baik. Ingat ya, kita bernegosiasi itu kita bukan musuhan. Siapa tahu tanda petik lawan negosiasi kan satu saat itu menjadi partner kita, maka hubungan itu dijaga. Gimana caranya? Ada banyak. Anda harus sering-sering ngumpulin stok humor. Contohnya di WA Group ada banyak kan? Nah, itu ambil yang kira-kira masuk akal. Ambil yang kira-kira masuk akal. Kalau perlu dicatat. Catatnya di mana? Nah, saya catatnya ada di handphone saya. Apa? Saya menggunakan Google Keep. Sedikit. Begitu ada apa-apa, kepepet saya tinggal lihat. Oh ya, saya masuk pakai humor. Yang paling bagus, humor, aman, itu adalah bukan mentertawakan orang, tapi mentertawakan diri sendiri. Kenapa? Relatif aman. Tidak ada orang yang sakit hati. Kan kalau kita ngatain orang, belum tentu orang bisa terima. Kita ngatain, orang Madura itu begini. Nah, belum tentu orang tersebut nggak marah. Kalau ternyata apa? Istrinya orang Madura, saudaranya orang Madura, dia bisa marah. Maka yang paling aman pertama mentertawakan diri. Dan hindari humor yang urusannya tentang agama, urusannya tentang politik, partai, pilihan waktu pemilu. Gak usah. Jadi kalau ada orang ngomong tentang, menurut Anda bagaimana Habib Rizik melawan Nikita Nurzani, melintir aja ngomong yang lain, jangan ngomong yang situ, karena itu bisa jadi jebakan. Jangan juga bicara tentang suku atau etnis, ya. Juga jangan ngomong kelemahan orang. Mulai dulu dengan mentertawakan diri sendiri. Kalaupun kita mau ngomong tentang orang Madura, pastikan, kalau saya pastikan, loh saya ini ngomong ini di keluarga saya sendiri. Saya ini orang Madura. Orang akan melihat saya tidak menjelekkan Madura, tapi saya bicara tanda petik mentertawakan diri sendiri. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, secara umum seperti itu. Balik sesi questions and answer. Silakan. Saya mulu dong. Silakan. Ada pertanyaan? Nanti tugasnya adalah saya akan minta apa yang diperlukan keahlian negosiasi di dalam era Industrial 4.0. Apa aja itu? Kasih penjelasan singkat, kasih contoh. Gampang toh? Lihatnya di mana? Internet. Di YouTube link tadi ada. Nah, saya mau lihat. Itu dibaca, itu dilihat, itu dipelajari, itu dicari pembanding. Oke? Kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nanti kita teruskan ke
tanya jawabnya lewat e-learning. Oke? Dengan demikian saya tutup dan ingat kita akan mulai lagi nanti jam 9:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.